مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Allahumma amin. Ala hadihi niyah wa biqauli niyatin salihah, khususan muallif hadal kitab Syed Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis 7. Tak ulangi sedikit ya yang lalu. Idza khatamal abdu. Hadis ini an Amr bin Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, idza khatamal abdul Qur'ana, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi, maka bersolawat kepadanya atau berdoa untuknya, didoain kepadanya, berdoalah kepadanya inda khatmihi, saat hatamnya itu. Siapa yang berdoa? Situna, swida, alfa, ewu, malakin, malaikat. Swida, ewu, malaikat. Ya Allah. Tadilah kulon jenengan menghatamkan Al-Quran, saat hatam itu Pak, maka orang-orang yang menghatamkan itu saat itu juga didoain oleh 60.000 malaikat. Situna alfa malakin. Rawahu Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ya Allah. Kemarin itu saya mudik ke Madura swasta, Bondowoso. Saya mudik
Pas tanggal 1 di sana itu, saya ngimami subuh di masjid jami'nya sana. Saya ngimami, selesai doa. Mereka di serambinya agak luas gitu. Ndak pulang. Saya tanya ke orang-orang, ngapain itu orang? Setiap tanggal 1 khatmil Quran Ustaz. Oh, tanggal 1 umum itu loh. Didamel ancer-ancere. Pokoknya tanggal 1 tepat hari apa saja sudah, pokoknya tanggal 1 mereka mengadakan khatmil Quran. Ya tidak banyak, 5 orang, 10 orang. Dari subuh itu nanti jam 8:30 selesai. Itu punya kebiasaan begitu. Takmir itu. Ya paling pengurus takmir. Ya. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan seperti itu luar biasa Pak. Belum lagi kalau kita memiliki di WhatsApp itu beberapa grup. Nah, grup nyenengan itu ajak mereka khatmil Quran biar manfaat. Ya, biar manfaat. Grupnya jenengan itu lah. Biar tidak hanya diisi hohahihi, hohahoho. Diajak khatmil Quran. Ya. Nanti setelah selesai di situ ditulis sebelum dianu itu. Mohon doanya Ustadz Fulan. Ustadz Fulan. Jadi itu voice. Di voice itu pesan voice direkam, doanya share ke grup. Nah, itu sama pahalanya. Jadi di saat kita menghatamkan Al-Quran itu, di saat itu pula didoain oleh situna alfa malakin, suwita ewu malaikat mendoakan. Apa biasanya doanya itu? Biasanya 2. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Biasanya gitu. Ya Allah, ampuni orang ini, sayangi orang ini. Jadi yang ikut khatmil itu mendapat doa itu dari malaikat. Matur nuwun. Masya Allah. Mendapatkan doa dari makhluk yang tidak pernah maksiat, yaitu malaikat. Makhluk yang tidak pernah menentang Allah, malaikat. Makhluk yang selalu taat kepada Allah, malaikat. Lah itu doain kulan jenengan. Ya seperti malam ini ya, yang ikut ngaji nih. Oh, jangan diremehin ini. Malaikat terus mendoakan kula jenengan, memohonkan ampunan kula panjenengan selama derek ngaos. Ini informasi ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza khatamal abdul Qur'ana, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi, maka bersolawatlah atasnya atau berdoalah atasnya, inda khatmihi, di saat khatam itu langsung didoain oleh situna alfa malakin, 60.000 malaikat. Subhanallah, menggiurkan ini. Makanya jangan malas-malas baca Quran. Quran kadang dibaca menunggu
Ramadan. Kadang Quran itu dihatamkan nunggu tadarus. Jangan tiap hari kita baca Quran, tiap hari. Tidak apa-apa walaupun sak lembar, sedino sak lembar, saking sibukin jenengan. Misalnya saking sibuknya jenengan, yang mana kesibukannya sampai luar biasa sibuknya, ya, tidak apa-apa. Sedino oleh sak lembar, tidak apa-apa. Ben-ben lah sampai akhir. Ya hatam juga nanti. Kalau sedino rong lembar, 5 dino sak juz. Masya Allah. Jadi eman. Yang mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran 60.000 malaikat. Bon, berikutnya bab lain. Idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi' ikhwanahu fa innallaha ja'ilun lahu fi du'aihimul barakah. An Zaid bin Arqam rawahu Ibnu Asakir. Idza kharaja ahadukum, apabila salah satu di antara kalian keluar atau lelungon, ila safarin atau bepergian, keluarnya untuk bepergian, entah itu ke Nganjuk, ada apa jemek becek kok jemek sih, astagfirullah. Enggak sama. Tentunya sama-sama didoain, tapi kualitasnya berbeda. Jadi kalau berjamaah itu ya tetap didoain, tapi doanya malaikat dikeroyok tadi wong akeh. Tapi lek jenengan mengatamkan Qur'annya itu pribadi, tentunya doanya malaikat itu didewekke. Ikat dibiin. Napa bahasa Jawa ikat dibiin? Nggih niku kan itu apa? Bukan hanya itu maksudnya. Bisa ditambah dengan doa-doa hajat pribadi. Ya, gantian malaikat yang mengamini. Jenengan belum dungo, malaikat yang mendoakan jenengan. Nah gitu. Nah, pun nggih, hadis berikutnya. Apabila salah satu di antara kalian idza kharaja ahadukum ila safarin, apabila salah satu di antara kalian keluar dari rumah ila safarin untuk lelungon, bepergian ke Nganjuk misalnya, golek becek niku bagi yang belum tahu tak kasih tahu. Ya, ada makanan di Nganjuk itu namanya masakan selingkuh antara soto dan gulai. Itu maknyus. Soalnya saya pernah diajak Pak Haji Saimul. Ya. Misalnya nggih, bepergian begitu saja. Apalagi bepergian lebih jauh lagi, umroh misalnya, haji misalnya. Misalnya ini ya. Maka dianjurkan oleh Nabi fal yuwaddi' ikhwanahu. Hendaklah pamit kepada saudaranya. Pamitan. Kalau menang Nganjuk ya ora usah.
Maksudnya kalau umroh, haji, ya, fal yuwaddi' ikhwanahu, hendaklah berpamitan. Kenapa? Biasanya pamitan kan minta doa toh. Fa innallaha, lah ini alasannya. Fa innallaha moko sak temeni Gusti Allah ajilun lahu fi du'aihimul barakah. Allah menjadikan doa-doa saudaramu itu penuh dengan keberkahan. Jadi pamitannya itu kan biasa nggih Pak nggih. Kalau mau umroh atau haji ngumpulkan tetangga, saudara-saudara untuk syukuran keberangkatan walimatus safar nggih. Lah itu kan ada yang menyalahkan. Ora usah engko tekone, kan ngoten lho. Itu koclok itu. Menyalahi hadis ini. Yang benar itu ya mau berangkat itu. Minta doa, minta selamat satu. Yang dua, karena bepergian ke Mekah itu ibadah ke tempat suci, ke tanah suci, maka diperlukan untuk pamitan itu agar supaya salah-salah kita kepada sesama muslim itu lebur. Namanya melebur hakul adami. Minta dimaafkan, jangan sampai pergi ke tanah suci itu membawa kesalahan yang sifatnya hakul adami, yang sifatnya itu apa? Salah sesama manusia. Jangan sampai nyangu salah. Makanya dianjurkan kita mengadakan walimatus safar, kita undang. Sebab apa kok diundang mereka? Sebab kita mau ke rumahnya masing-masing itu suwen Pak, makan waktu. Sudah mereka diundang makan bersama di rumahnya. Terus diiringi dengan sholawat haji biasanya. Ya, sholawat haji. Nah, saat sholawat haji itu atau sholawat umroh, yang mau berumroh itu biasanya berjalan minta maaf ke undangan itu. Paham nggih? Itu yang benar. Kok malah ono mubalek nyalah-nyalahke? Saestu Pak, koclok niku. Ndak benar kok disalah-salahno. Walimatus safar. Oh kok ono iku. Di YouTube ini Pak. Didengar orang banyak loh. Melarang-larang koyok ngono iku. Ya. Nggih. Jadi bukan kita masalah apa itu pamitan itu. Minta maaf lahir batin. Ya, tolong dimaafin karena kami ini sekeluarga mau berangkat ke tanah suci, mau ibadah umroh atau haji. Sehingga pamitan minta maaf. Bukan biar biur masalah panganan itu yang di garis bawahi mboten. Lopo walimatus safar. Ya Allah. Oh, wahabus aja. Amal apa? Itu koclok mana itu? Ya. Jangan begitu. Ya. Yang tahu hati kita ibadah sirri itu Allah loh. Nanti gara-gara itu, bukan gara-gara sebotol minuman. Gara-gara pemahaman seperti itu kemudian dia takut. Mau sholat duha takut, mau jamaah ke masjid takut riya, mau nderek ngaji ngeten takut riya. Yo mati wae. Kabeh kok wedi ngene wasih masalah. Kok cik emen wae gak cik. Jangan. Jadi sekali lagi yang benar itu memang mengadakan walimatus safar Pak. Yang benar itu. Tujuannya bukan berkate loh. Berkat itu mengikuti. Panganannya mengikuti. Syukurani mengikuti. Minta maafnya itu loh.
Pamitan minta maaf itu loh, itu yang penting. Kenapa kok harus dijamu? Nah ini tak terangkan dulu ini. Kenapa kok harus dijamu undangan itu? Karena kita telah kurang ajar. Ngundang wong hanya gara-gara minta pamit, mohon maaf. Itu kan mengganggu orang. Semestinya dhek nang omahe siji-siji rono. Kan nggih. Nah, rasa terima kasih mereka telah datang, kita kasih jamuan, gule ta, becek ta, jemek. Itu maksudnya. Timbal balik, ngono lho, timbal balik. Kita soalnya belajar akhlak itu dari situ. Hah? Nah, penting itu berkat juga. Berkat, kalimatus safar. Ya, gitu. Jadi saya ndak terima itu ndelok YouTube ono mau balik Wahabi ngomong ndak perlu itu. Ndak perlu kalimatus safar, ndak perlu. Loh, wong iki rek utake lho kewale. Utake kewale. Justru mau berangkat itu. Kenapa? Minta maaf. Biar lebur dosae. Biar minta maaf dulu gitu loh. Kepada tetangga barangkali ada tingkah laku yang kurang cocok, omongan yang tidak pantas, minta dimaafkan. Mau berangkat pulau nggih lah, kan kemudian didoain. Nggih, hati-hati nggih. Mudah-mudahan, loh kan muncul kata-kata mudah-mudahan. Semoga ibadahnya diterima, dikabul jadi umroh yang makbulah, atau kalau haji jadi haji yang mabrurah. Nah, keluar doa seperti itu. Kok ngomong gak penting? Loh, itu tondone wong gak ngaji di Al-Ikhlas. Ya, syukur jeplak ae. Tapi kalau kita ngaji ngeten niki dari yang belum paham menjadi paham. Gitu. Yang belum paham menjadi paham. Ya. Jadi doa yang kedua, fa innallaha ja'ilun lahu fi du'aihimul barokah. Karena doanya orang-orang yang kita pamiti itu, ya, orang-orang yang kita undang ke tempat jenengan itu, kemudian jenengan jamu, sebelum itu kan ada doa. Ada doa oleh ustadznya, oleh kiainya didoain, diaminin oleh undangan yang lain. Loh, ini doa-doa mereka itu, aminnya mereka itu ja'ilun lahu fi du'aihimul barokah, kata Nabi. Gampang terkabulnya, penuh dengan keberkahan. Pun ini jangan melo-melo sing melarang. Ya, itu rodok kucluk. Ya. Bukan lewat aja, Ustaz. Ada 5 organisasi keagamaan termasuk kerajaan Yasin Talim itu kan dia termasuk acara-acara safari. Napa? Dia Muhammadiyah, Persis, FJI, Tafsir Al-Quran dan ini nggih. termasuk itu di 5 ini ya seperti itu. Ya, tidak mau gitu. Yasin Talim ada. Oh, nggih. Itu ya kucluk lah, ya, kucluk. Ya, baik. Jadi kulon jenengan ojo melu-melu kucluk. Ojo melok-melok kucluk. Ya, baik. Berikutnya. Nah, ilmu berikutnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ilal qaumi," apabila salah satu di antara kalian itu masuk ilal qaumi, ke tempat suatu kaum, orang banyak berarti kaum ya, fa'ausi'alahu, kemudian oleh orang itu orangnya geser gitu, kemudian kulon jenengan diparingi tempat duduk.
Falyajlis, kemudian disuruh duduk. Maka duduklah. Apa katanya? Fa innama hiya karomatun minallah akramahu biha akhul muslim. Karena yang demikian itu pada sejatinya Allah muliakan orang tersebut melalui saudara sesama muslim. Itu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah melalui saudara sesama muslim. Fa illam yusha'ulahu, ya, kalau wis pancene wis gak ono enggen, wis penuh gitu. Engko kalau kita geser di tempat duduk itu moro-moro jatuh, itu kan malah loroboyo. Ya, ndak ngusir wong, jangan. Jadi kalau memang sudah penuh, tidak ada untuk ditempatin, falyandur ausa'aha makanan, maka hendaklah dia itu ya mencari tempat lain yang lebih luas. Oh, di kono durung ono isini. Ya. Falyajlis fihi, kemudian duduklah di tempat itu. Jadi jangan ngotot ke tempat yang sudah penuh. Apalagi bangku panjang itu wis penuh. Ngotot di situ, jangan. Akhlaknya falyandur ausa'aha makanan, maka melihatlah, carilah ya tempat yang lebih luas di tempat lain. Falyajlis fihi, kemudian duduklah di situ. Dari Abi Saibah Al-Khudri, rawahu Al-Harith. Ya, Al-Harith diriwayatkan oleh Al-Harith dari Abi Saibah Al-Khudri. Nah, jadi kalau penjenengan kan kadang-kadang begitu, wis teko kari minta di depan, dusel pisan. Kata-kata dusel kok identik dengan kelek nggih dusel. Pak Haji iki biasa paling. Menawi mboten purun, setelah dipaksa ada rasa tawadhu, sumpan itu. Enggak ya, tempat itu ada tempat yang kosong. Mboten purun banyak. Diangkat nganggo pendosa. Nggih, diangkat nganggo pendosa, pindah ke depan. Dipaksa, Pak. Dipaksa demi menghormat ilmunya dia. Contoh, pada waktu Haul Solo yang barusan itu putra Habib Umar bin Al-Hafidh dari Yaman itu datang. Saking tawaduknya beliau, ndak munggah ke pentas tapi duduk di membaur ambek wong-wong niku. Duduk di waduh. Tapi kan disorot kamera, Pak. Disorot kamera. Lah ini undangan jauh-jauh kok dek kono iki. Dari Yaman, Pak. Maka kemudian mengutus sesepuh biar mau, ya, sesepuh, dan dibarengi oleh Banser, ya, oleh Gus ditemenin Pak Yai Sepuh tadi itu menyumbangkan Habib tadi itu untuk pindah ke atas, ke pentas. Sebab dia juga yang memberi mauidhah soalnya. Lain lagi kan. Jadi banyak orang yang dari ketawaduannya itu, kadang-kadang boten purun, gitu. Kadang-kadang boten purun. Tapi kewajiban kita, ya, itu memaksanya. Suwe-suwe kan risih lah, dipaksa terus, gak gelem, pokson terus saya. Kalau perlu ambil no katil,
Suruh numpak iku. Hancur pesan telur. Aduh. Itu sikapnya. Ya, falyandur awsa'aha makanan falyajlis fihi. Hadis ke-89. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Anas. Dari Anas bin Malik, Kanjeng Nabi dawuh, Isa Pak. Saya tak minum dulu. Ini awet anunya ya. Cangkirnya ini loh. Awet panas, enak. Enak ini kalau dibawa camping-camping. Saya baru masuk rumah Pak. Dari kaki Gunung Bromo. Saya biasa perkuliahan terakhir saya ajak rehlah mahasiswa itu. Biar seneng. Ya, padahal saya juga seneng. Ya. Dari rutenya sebenarnya ke Malang Selatan, tapi karena tutup, gempa, rusak jalannya, menderawaskan, akhirnya dielokkan ke Poncokusumo di bawah Gunung Bromo. Ini tadi barbekyuan di sana, presentasi makalah perkuliahan terakhir dulu. Judul makalahnya lucu, hukum pergantian alat kelamin. Saya ngajar fikih soalnya di S2 itu. Di pasca itu saya ngajar fikih. Ya, tadi ini terakhir babnya kok ngono. Aduh. Ada lagi judulnya itu istri nikah lagi, suami hilang, istri nikah lagi. Ya, itu gimana hukumnya? Dia cari bongkar hukumnya. Jadi mari akad nikah oleh seminggu, bojone sing pertama teko. Kan sudah dianggap hilang, njur piye ngono ku. Nah, itu dibahas. Lucu-lucu Pak ya. Di pelajaran saya itu. Namanya fikih kontemporer. Baiklah hadirin, hadis nomor 89. Idza dakhala dhaifu 'alal qaumi, apabila tamu, nah ini tamu Pak, apabila tamunya kenapa? Masuk ke suatu kaum, artinya ke rumah lah ya, ke rumah, bertamu. Dakhala birizkihi, tamu itu memang sudah bawa rezekinya Pak. Kanggo napa? Membawa rezeki. Ada memang disiapkan oleh Allah melalui malaikat pembawa rezeki bagi tamunya, dan yang ditamuni itu dijanjikan rezeki oleh Allah. Rezeki dalam arti luas ya. Pengertian rezeki di benaknya jenengan itu ojo mek duit to. Rezeki niku banyak. Nggih. Terutama sehat lahir batin itu rezeki. Ya, istri dan anak-anak baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Itu rezeki. Pokoknya rezeki, ilmu yang bermanfaat, rezeki. Pokoknya rezeki lah, ya, dalam arti luas. Jadi kalau ada orang tamu gitu ya, ada tamu bertamu itu oleh malaikat pembawa rezeki itu sudah disiapkan, baik tamunya maupun yang ditamuin itu
ada rezeki dari Allah. Wa idza kharaja, apabila metu keluar dari rumah itu, ya, pamitan mule wangsul, kharaja bimaufirati dzunubihim. Mereka bersamaan dengan keluarnya tamu itu, Allah ampuni dosanya dia dan yang sahibul bednya itu. Tutup dosanya sahibul bed dititipno, dikekno tamunya ndak. Lah gak karu-karuan malian. Baik tamunya, dosa tamunya dan dosa sahibul bednya itu diampuni oleh Allah. Ya, makanya orang zaman dulu itu malah kepingin rumahnya didayoi wong. Ya. Open house. Tapi lek wis jam 8 ndang mule, wayahe turu. Ndelok bal. Ya, wayahe istirahat. Ya, jadi kalau kula panjenengan seperti Nabi Ibrahim, ya. Salah satu di antara alasan kenapa Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kekasih oleh Allah, namanya Khalilullah. Pangkatnya Ibrahim, pangkatnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, di kitab yang saya baca itu ada keterangan kenapa Nabi Ibrahim diangkat sebagai kekasih Allah. Salah satu di antaranya, karena Nabi Ibrahim setiap mau makan, tidak makan sendiri. Mesti ngejak wong sedekah. Mesti sedekah makan. Sampai suatu saat itu orang ono wong. Jadi gak mangan-mangan. Ngenteni Dek Gang Jaya Suko. Gang ya, ngenteni teng mriko. Ndelok wong lewat, ana wong lewat sih. Ana wong lewat. Papa sini. Sini dulu. Ayo ke rumah dulu. Rumah. Wonten napa? Ayo wis jagongan saya keluar hidangan. Ayo makan bareng. Makan bareng, diajak makan. Subhanallah. Coba. Beliau tidak mau makan kecuali sedekah kepada orang lain. Itu yang mengangkat derajat Nabi. Salah satu di antara alasan kenapa Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah. Karena tak lepas dari sedekah. Sedekah makanan itu, Pak. Subhanallah. Jadi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, barangkali kalau leren golek uang ngono kan gak mungkin, ya. Enggak, ini konteksnya jangan bicara anak istri karena itu sudah keluarga ya, bukan orang lain. Ini ngejak uang, ya, ngejak uang. Bukan anak istri, itu kan sudah keluarga lain. Ini konteksnya adalah ngejak uang. Tutuk ngejak bojone wong. lain lagi konteksnya. Jadi kalau kula jenengan barangkali konteks ini misalnya jenengan setiap masak, siap makan untuk keluarga, jenengan nyiapkan satu piring atau satu kotak atau satu bungkus, ada keluarkan sedekahnya. Itu barangkali yang praktis kalau zaman sekarang. Setiap mau makan, jenengan sedekah satu bungkus. Ya mencari orang yang memang butuh, yang atau apalagi yang belum sarapan. Misalnya seperti itu. Makanya dibungkus.
Dibungkus. Ustaz, ada orang yang tidak menghormati tamu yang pertama. Gimana? Tidak menghormati tamu kalau menyakitkan pada tamu. Yang kedua, kita masih silaturahim janjian, tapi bolak-balik menolak untuk didatangi. Itu gimana? Ya, tentu punya alasan. Tidak mau ditamuin, tentu punya alasan. Ya. Alasannya macam-macam kan, dia saja yang tahu. Satu, wedi ditagih utangi. Bisa? Sebab hutang itu Pak ya, satu, kenapa saya paling benci sekali urusan utang piutang itu? Ya, sampai di kaos saya itu tak tulis sih. Pesen di Bandung saya. Tidak menerima hutang. Alasannya di bawah. Males nagihnya. Dua, males apanya? Lupa saya. Males nagihnya, males ributnya, banyak dramanya. Kan kakian drama tuh. Ngono-ngono. Yang terakhir sebenarnya, lupa kata, minta dituliskan. Yang terakhir, pemutus paling tajam. Ya. Pemutus tali silaturahim yang paling tajam itu adalah hutang. Makanya ojo sampai ngutang nang dulur, ojo sampai. Yakin saya dia akan jadi orang lain, bahkan jadi musuh. Walaupun bolak-balik pun soalnya. Ojo sampai ngutang nang dulur. Ya. Maka saudara-saudara saya itu, waduh, bolak-balik mau pinjem, tak tolak Pak. Kon butuh piro sih? 1 juta. Kamu tidak usah ngutang lek nang dulur iku, tak kei wae. Nyoh 50. Sing 950 golek dhewe. Kan wis lumayan. Ya itu tadi. Ya. Males nagihnya, males ributnya, banyak dramanya, dan pemutus paling tajam, pemutus tali silaturahim paling tajam. Ya. Nggih, betul. Ya. Jadi seolah-olah kita itu yang punya hutang jadinya. Ya, seolah-olah kita yang punya hutang. Ngemis-ngemis nagih-nagih nih, paling tidak suka. Ya, dan hati-hati juga hadirin, kata Nabi, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ketika dia mati, Allah tidak menerima ruhnya. Coba tak ulangi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ketika dia mati membawa hutang, Allah tidak menerima ruhnya. Kemana ruhnya? Mu'allaqatun bidaini. Terkatung-katung dengan hutangnya antara langit dan bumi. Tersiksa. Hatta yuqda anhu, sampai ada sing nyauri. Sampai ono sing nyauri, Pak. Satu. Yang kedua, tidak pantas disolati. Mayit yang membawa utang tidak pantas disolati. Sampai Nabi itu wangsul Pak, buatan purun nyolati. Yang ketiga, dianggap mayit paling terhina. Apalagi berhutang dengan niat tidak mau bayar. Besok di akhirat oleh malaikat dipanggil pencuri. Ya syarik, ya syarik, ta'al. Dipanggil pencuri. Misalnya di dunia ngutang, ya, dengan niat tidak dikembalikan. Saya bolak-balik Pak, ngoten niku. Ya, orang UIN juga. Wong telu pun. Tak tulis, tak sampai saat ini tulisannya wonten. Tanggale
bulannya, tahunnya, tak tulis. Cuma gak ero jenenge. Akhirnya tak tulis tuyul. Yang penting di catatan buku saya ada. Ya Allah. Ono maneh dekati Unmer niku Pak. Sampai nyembah-nyembah sikil kula lho biyen, zaman biyen yuga kula sik baik nak nalika itu. Sekarang sudah semester 7, Pak. Selama itu loh durung bayar. Sampai kesel saya nagih. Ya, ndak seberapa. Cuma 3 juta, Pak. Zaman biyen itu sudah besar. Zaman anak saya masih bayi itu. Ya Allah. Kalau orang itu kalau mati Pak besok, nyawanya tidak diterima oleh Allah. Mayitnya, andaikan dia mati, mayitnya termasuk jenazah yang paling terhina di sisi Allah. Yang ketiga, tidak pantas disolati. Yang keempat, rohnya terkatung-katung antara langit dan bumi, tersiksa. Yang kelima, besok ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, malaikat memanggilnya bukan manggil namanya. Ya syarik, wahai pencuri. Naudzubillah. Saya sampai kesal nagih. Sampai anak saya semester 3. Mau saya tagih itu untuk apa? Temennya bayar UKT loh Pak. Biar nemenin duit yang lain. Maunya begitu. Kok didolimi, ya Allah, Masya Allah, batin saya gitu. Jadi ini bahayanya nggih. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Semoga barokahnya pengajian ini, barangkali yang masih punya tanggungan hutang, mudah-mudahan segera dimudahkan nyaurnya. Kalau masih belum dapat sauran, mudah-mudahan sing ngutangi lali. Allahumma amin. Kan nanti bisa santai nyaurnya gitu loh. Lek sing ngutangi lali. Demikian. Semoga ada barokah manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah jamin rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kula jenengan sehat selalu lahir batin, panjang umur, barokah rezeki. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ini ya, tak tengeri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun beri selopon anyone sepora sakek bengkong cek sarana sakalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.